Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, Bu. Bu. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sekarang kita bertemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian nggak bosen ya dengan Ibu. Tetap masih belajar matematika, ya. Kita akan tetap belajar matematika dengan Ibu. Di sini kita nanti akan belajar tentang deret matematika. Tapi sebelumnya tenang dulu. Kita mulai dulu dengan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa bersama-sama dulu. Ibu minta tolong Revani, memimpin doa Revani. Oke, Bu Justina. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Revani. Sama-sama, Ibu. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk lagi, kita masih senang-senang dulu ya. Belum masuk matematika dulu kita. Jadi untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, Ibu ingin kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, ini Ibu minta. Oke, kita mulai dulu. 1, 2, 3. Indonesia, Tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi jadi pandu pandu ibuku. ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya. Terima kasih anak-anak Ibu. Baiklah, Ibu lanjutkan. Sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak Ibu ini, ya. Coba Ibu lihat dulu. Yuwanita ada, Yuwanita? Hadir, Ibu. Revani? Hadir, Bu. Sebentar, Ibu kok nggak mendengar suara kalian, Nak? Ya, Bu, suara Ibu juga kecil, Bu, nggak kedengeran. Ya, suara Ibu kecil. Oh, Merdu, Bu, suaranya, Bu. Oh iya, baiklah. Ya, merdu sekali, ya, Ibu. Norto? Bu, hadir, Bu. Yandes? Hadir, Bu. Sugiyati? Widuri? Hadir, Bu. Peki? Hadir, Bu Guru. Rina? Hadir, Bu Guru. Sofiati? Hadir, Bu. Pramila? Kemana Pramila nih? Lagi ke belakang, Bu. Oh, iya. Kamar mandi, Bu. Baiklah, nggak apa-apa. Ya, oke. Sekarang ternyata cuma satu ya Pramila, tapi dia hadir tadi ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, tadi sudah Ibu singgung sedikit bahwa kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Ya, dalam suatu kegiatan pasti kita punya tujuan. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran ini Ibu
menuliskan 3 tujuan pembelajaran kita. Coba Ibu minta Peki, bisa Peki membacakan tujuan pembelajarannya, Peki? Siap, Ibu. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan saintifik, siswa dapat 1. Menentukan konsep deret bilangan dengan benar dan tepat. 2. Menentukan jumlah suku ke n deret aritmatika dengan benar dan tepat. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret matika dengan benar dan tepat. Sudah, Bu Guru. Iya, terima kasih Peki. Nah, itu tadi. Jadi dalam pembelajaran kali ini 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti anak ya. Semoga nanti kita bisa mencapainya. Selanjutnya setelah kita tahu tujuannya, maka Ibu juga akan memberitahu kalian. Kira-kira ada manfaat ternyata dari kita belajar tentang deret aritmatika. Gitu ya. Ibu minta, Iwanita, minta tolong Ibu bacakan, Nak. Iya, Bu. Manfaat belajar deret aritmatika yaitu yang pertama, kita mampu menghitung jumlah tabungan di bank. Kemudian yang kedua, kita mampu mengetahui jumlah pertumbuhan populasi pada suatu kota. Nah, iya, Gitu, Bu. betul sekali. Jadi nanti dari deret ini bisa kita menghitung bagaimana nanti misalkan kita menabung di bank, oh ternyata kita sudah dapat tabungan seperti sejumlah segini, gitu ya. Selanjutnya, kita lanjut lagi. Oke, nah anak-anak, sebelumnya, materi sebelumnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu apa? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Barisan, Bu. Kita sudah Barisan aritmatika. Benar, kita sudah belajar tentang barisan aritmatika, gitu ya. Sekarang Ibu mau tanya deh sedikit, kira-kira masih ada yang ingat nggak tentang barisan aritmatika? Coba Sofi. Ya, Sofi Bu. ada? Iya. Sofi, kira-kira dari pembelajaran sebelumnya, ciri paling khas dari barisan aritmatika itu apa, Nak? Ciri-ciri barisan aritmatika itu, Bu, dia itu memiliki selisih atau beda yang tetap, Bu. Iya, betul. Berarti cirinya itu yang paling kelihatan yaitu barisan aritmatika memiliki selisih atau beda yang tetap. Selanjutnya di sini coba Ibu mau minta satu orang lagi untuk memberikan contoh. Revani ada? Ada, Bu. Coba Revani berikan contohnya satu aja, Nak. Barisan aritmatika. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bu. Bedanya 1. Betul, mantap sekali. Simple ya, Nak, tapi tetap masih diingat ya. Kita lanjutkan lagi sekarang setelah itu. Nah, di sini. Setelah kita belajar barisan, ternyata tadi ada lagi namanya deret nanti, Nak. Apa itu deret? Nanti kita akan pelajari. Di sini ada cakupan materi. Materi deret itu banyak nanti, Nak. Tapi karena satu pertemuan kali ini, Ibu hanya mengambil sedikit saja. Yang pertama, kita akan sama-sama menemukan. Bukan hanya Ibu nanti, tapi kita sama-sama menemukan konsep deret bilangan. Yang selanjutnya, setelah kita tahu deret bilangan itu seperti apa, baru kita menentukan jumlahnya. Jumlah suku ke N pada deret matematika. Setelah itu baru kita menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kemudian dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Nah, ini perlu diperhatikan anak-anak ya. Jadi yang Ibu nilai bukan hanya hasil kuis terakhir nanti, tapi ada 3. Yang pertama pengetahuan itu jelas adalah dari hasil kuis akhir nanti, di evaluasi akhir. Yang kemudian ada lagi nih penilaian sosial. Apa itu, Bu? Gitu ya. Penilaian sosial nanti akan Ibu lihat ketika kalian berdiskusi. Penilaiannya itu nanti ada 3, sepertinya nanti akan ada 3. Yang pertama bekerja sama, kemudian keaktifan kalian yang akan Ibu nilai, dan komunikasinya kalian. Selanjutnya ada lagi penilaian keterampilan, ada 3 juga nanti. Ini saat kalian presentasi. Yang pertama yaitu saat kalian mengemukakan pendapat, kemudian cara bahasa kalian itu yang akan Ibu nilai, ya. Nanti di situ akan Ibu nilai semuanya. Gitu. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward, tapi bukan untuk individu, tapi untuk satu kelompok. Ibu akan mencari kelompok yang terbaik. Bukan dari hasilnya nanti, tapi bagaimana cara berdiskusi kalian. Itu ya, Nak. Semoga kita semangat. Semangat nggak nih?
Ada reward loh. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat dong, Bu. Apa, Bu, Oke. rewardnya, Bu? Semua nanti, Bu. Nah, rewardnya masih Penasaran ini, dirahasiakan ya. Bu. Nanti setelah pembelajaran terakhir. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan menontonkan sedikit video pembelajaran, sedikit ya. Ada permasalahan di sini. Coba kita tonton dulu. Hmm. Hmm. Oke, nah itu tadi ya. Sudah nonton semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian, salah satu deh kira-kira, tadi apa sih yang dibahas di video tadi? Coba Ibu mau minta Iwanita, Iya, Bu. apa tadi Iwanita permasalahannya Iwanita? Jadi dari hasil saya melihat video tadi, si Adi itu merasa kebingungan mau menyimpan uangnya itu di reksanada atau deposito, Bu. Jadi tadi sama temennya disaranin kalau kita mau bisa menghitung itu berarti kita harus belajar dulu matematika, yaitu belajar barisan dan deret aritmatika gitu, Bu. Mantep, berarti sudah nonton dengan baik ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu berarti dari permasalahan ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang deret aritmatika. Nah, sebelumnya sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Iya, nah nih. Kita akan berdiskusi nanti dalam kelompok. Ibu membagi kalian 3 kelompok. Di sini sudah bisa dibaca ya anak-anak ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya juga. Silahkan dilihat dulu. Silahkan kumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ayo Revani, Yandes. Iya, Bu. Bergerak. Ini lagi mau ke tempat widuri, Bu. Iya, siap. Mantap. Yandes jangan duduk aja, ayo. Berdiri. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah. baiklah. Ini Ibu bagikan ya LKPD-nya per kelompok masing-masing 1 aja. Karena ini adalah pekerjaan kelompok, Ibu akan bagikan satu-satu. Nah, sekarang kita dilihat dulu. Kalian perhatikan dulu dari awal sampai akhir LKPD-nya. Coba dulu. Ya, di situ ada. Kemudian kita lanjutkan. Sudah dibaca? Dibaca LKPD-nya sudah ya? Sudah, Ibu. Ya, di dalam LKPD itu nanti ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Kemudian di dalam aktivitas 2 itu akan ada 2 permasalahan. Nah, sekarang kita lihat dulu di aktivitas 1 dulu. Fokusnya dulu. Anak-anak semuanya kita fokus ke aktivitas 1. Di dalam aktivitas 1 itu ada kegiatan tuh anak-anak. Ya, kira-kira apa kegiatannya di situ? Rina, mana Rina? Saya, Bu, Kegiatannya Rina di situ, kegiatan di aktivitas 1 Rina. disuruh berjabat tangan, Bu. Oke, sekarang coba kalian lakukan dulu jabat tangan itu. Ya, masing-masing semua kelompoknya harus melakukan. Ingat, Ibu sambil mengambil penilaian sikap. Jadi Ibu harap semua mengikuti kegiatan. Ya, coba silakan dulu. Sama Kemudian kelompok kita saja ya, Bu. ya, sama satu kelompok aja, nggak usah banyak-banyak Revani, nanti repot. Ya, siap, Ya. Bu. Siap. Setelah melakukan kegiatan, langsung diisi ya. Di situ ada di dalam aktivitas sudah ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah? Bu, Suginya nggak mau jabat tangan, Bu. Oh iya, berarti nggak usah jabat tangan, pura-pura aja. Ya. Nah, ya. Suginya malu. Tidak menyelepani sih, jadi malu.
Ya. Revani nakal, Bu. Kenapa Bu? Kenapa Sugi? Revaninya nakal, Bu. Memang Salamannya Revani kuat ini loh ya. banget. Oke, selanjutnya sudah aktivitas 1 sudah selesai. Sudah ya, coba Sudah, Bu. dilanjutkan lagi aktivitas 2. Di situ ada 2 permasalahan, silahkan kalian diskusikan lagi permasalahannya. Nanti di akhir ada presentasi, setiap kelompok akan satu-satu, aktivitas 1, permasalahan 1, dan permasalahan 2. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, Udah, Bu. kalau gitu tolong dikirimkan hasilnya ke WA Ibu aja, biar nanti Ibu tampilkan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ditampilkan. Sudah dikirim. Baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi setelah kita presentasi, setelah kita presentasi, Udah itu sisanya. aktivitas 1 untuk ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Nah, ini sudah masuk semua. Sudah masuk angin juga. Bu, Peki-nya ribut, Bu. Oh iya, Iya. Peki. Tolong Peki, jangan ribut Peki. Bu, saya nggak ribut, Bu. Suara Ibu yang kurang jelas. Revani ngarang. Oh iya, sudah jangan berantem ya. Nanti berantemnya di luar aja. Oke, itu dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 coba dipresentasikan hasilnya. Ini untuk aktivitas 1 saja. Kelompok 1 tadi siapa? Yo, masih ingat nggak? Siapa tadi? Yandes, Bu. Yandes. Yo Yandes. Iya, saya, Bu. Iya, yo Yandes. Silahkan Yandes. Presentasikan dulu Yandes. Baik, kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke. Jika dua orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jawabannya 1 kali. Oke, Jika mantap. 3 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jawabannya 3 kali. Oke. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi pada kelompokmu? Bagaimana kalian mengetahuinya? 3 kali, Bu, dengan cara mencoba. Oke, mantap Yandes. Selanjutnya Yandes. Pertanyaan selanjutnya nih Yandes. Nah, nih. Berikutnya. Hmm. Apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan aritmatika? Jelaskan jawabanmu. Menurut kelompok kami, banyaknya jabat tangan di atas itu bukan merupakan barisan aritmatika. Karena barisan tersebut tidak memiliki beda atau selisih yang tetap. Oke, Itu, mantap Bu. sekali. Lanjut Lendes. Nah, di sini Lendes. Lalu di sini ada tabel banyaknya jabat tangan yang terjadi di kelas. Kalau 2 orang, berarti jabat tangannya 1. Ya. Uraian dari jabat tangannya juga 1. Kalau 3 orang, berarti jabat tangannya ada 3. Uraiannya berarti 1 tambah 2. Kalau ada 4 orang, berarti jabat tangannya ada 4. Jabat tangannya ada 6. Uraiannya 1 tambah 2 tambah 3. Kalau ada 5 orang, berarti jabat tangannya 10. Uraiannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Terakhir, kalau dia ada 6 orang, maka jabat tangannya itu ada 15. Ya. Uraiannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, baik Yandes. Kelompok 1 yang lain, coba. Supaya bukan Yandes aja yang berbicara, tapi semuanya. Siapa tadi kelompok 1? Siapa lagi tadi itu? Rina, Sophie. coba Rina. Sophie. Rina aja, Rina. Coba Rina. Ya, Bu. Ya. Ya. Apakah uraian dari jumlah jabatan tangan merupakan untuk penjumlahan dari barisan bilangan? Menurut pendapat kami, iya, jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan barisan bilangan.
Kemudian, apakah deret bilangan itu? Menurut hasil diskusi kami kelompok 1, deret merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan. Iya, oke. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, nah di sini Mau lanjut terakhir. ya, Bu ya? Ya, lanjut sedikit lagi. Oke, Bu. Tuliskan definisi deret aritmatika menurut kalian. Menurut kelompok kami, deret aritmatika merupakan bentuk penjumlahan dari barisan aritmatika. Oke, siap, mantap. Terima kasih Rina. Terima kasih juga Yandes tadi ya presentasinya. Sama, Ibu. Untuk Baik, yang lain, Bu. apakah ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi Rina dan Yandes tadi? Atau ada masalah yang berbeda? Sudah paham Ibu? Sama, Bu, kami, Sama Bu. ya semua ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya oke di sini. Di sini muncul di LKPD kalian sudah Ibu munculkan rumus deret aritmatika. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas 2. Nah, aktivitas 2, kelompok 2 di sini. Kelompok 2 kira-kira siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oh, boleh. Ya, silakan Iwanita. Ya, jadi dari permasalahan 2 ini yang diketahui adalah suku pertama yaitu A-nya, nilai A-nya yaitu 20. Kemudian suku ke-6 bisa kita tulis U6 yaitu 40. Dan yang ditanyakan yaitu jumlah 10 suku pertama, berarti jumlah itu SN-nya. Gitu. Oke, lanjut Iwanita. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah semua komponen dari rumus umum mencari deret aritmatika sudah diketahui? Belum. Jika belum, apakah komponen yang belum diketahui? Bedanya, karena tadi kan kalau kita mau mencari SN itu, kalau tidak salah ada N/2 dikali 2A plus N-1 kali B ya, Bu. Nah, berarti kan bedanya yang belum Ya, ada, betul. gitu. Oke, berarti kita mau mencari beda gitu ya. Iya, Bu. Dilanjutkan teman yang lain siapa? Kelompok 2? Revani, Bu. Saya Iya, kelompok Revani. 2, Bu. Ya, ayo Revani. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Jadi kita akan mencari bedanya. Seperti yang disebutkan teman saya tadi, itu di suku ke-6-nya sama dengan 40. Berarti U6 itu berdasarkan rumus UN, itu kan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti A ditambah N-1 berarti kan 6 dikurang 1, 5 kali B berarti 5B sama dengan 40. Nah, 20 ditambah A-nya kan tadi diketahui 20, berarti 20 tambah 5B sama dengan 40. 5B sama dengan 40 dikurang 20, jadi 20. B sama dengan 20 dibagi 5 itu 4. Nah, karena kita sudah dapat bedanya, kita bisa tuh cari jumlahnya. Nah, berdasarkan diskusi kami tadi, itu seperti ini, karena rumus yang diberikan adalah N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, di mana A-nya adalah suku pertama dan B-nya adalah beda, maka yang ditanyakan tadi jumlah suku ke-10, berarti N-nya 10. 10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 kali 20 ditambah 10 kurang 1 kali 4. 10 bagi 2 itu 5, 2 kali 20 itu 40, 10 kurang 1, 9 kali 4, 36. Makanya di situ 5 dikali 40 tambah 36, Bu. Nah, terus 5 dikali 40 tambah 36, 76. 5 kali 76, 380. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, tadi jumlah 10 suku pertama itu berjumlah 380, Bu. Mantap. Yang lain bagaimana? Apakah ada jawaban yang berbeda? Atau ada yang mau ditanyakan? Sama, Bu. Oh, sama semua ya? Sama. Oke. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Kira-kira, ini kelompok 3. Kelompok 3 siapa ya? Coba Widuri. Bu. Presentasikan dulu Widuri hasil masalah yang kedua. Ya Bu, diketahui Bu di sini ada soalnya laba seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika bulan keempat 30.000 sampai dengan ke bulan ke-8 172.000. Berapa keuntungan pedagang sampai bulan ke-18
Diketahuinya Bu, yang pertama bulan keempat 30.000. Nah, keuntungannya di bulan ke-8 172.000. Nah, di sini juga ditulis Bu, apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah keuntungan bulan ke-18. Nah, langkah pertamanya itu adalah membuat persamaan Bu. Persamaan yang pertama itu didapat dari 4/2 buka kurung 2 dikali A ditambah dengan 4 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan beda. Maka dapat persamaannya menghasilkan persamaan 4A ditambah 6B sama dengan 30.000. Nah, pada persamaan yang kedua itu didapat dari keuntungan di bulan ke-8, Bu. Maka persamaannya menghasilkan 2A ditambah 7B sama dengan 43.000, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi untuk yang kelompok anggota yang lain di kelompok 3. Siapa kira-kira ya? Si Sofi. Di sini Ya, Sofi. Bu. Ya, Bu, saya presentasi. Baik, hasil dari diskusi kelompok 3, dari langkah sebelumnya kita menemukan 2 persamaan. Sehingga langkah berikutnya adalah kita mencari nilai variabel yang ada dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Cara pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka didapat 2A ditambah 3B sama dengan 15.000. Persamaan kedua, 2A ditambah 7B sama dengan 43.000. Maka didapat min 4B sama dengan min negatif 28.000. B sama dengan hasilnya negatif 28.000 dibagi negatif 4, B-nya 7.000. Terus setelah itu kita sebutkan variabel yang telah diperoleh kesamaan. Dapat 2A tambah 3B sama dengan 15.000. 2A tambah 3 kali 7.000 sama dengan 15.000. A ditambah 1.000 sama dengan 15.000, maka dapat 2A sama dengan negatif 6.000, A-nya dapat negatif 3.000. Oke, baik. Gitu, Bu. Selanjutnya. Iya, boleh. Sip. Apa ada pertanyaan lain dari kelompok lain atau temannya menyanggah atau bertanya? Sama Kami sama, jawabannya? Bu. Oh, sama, baiklah. Oke, sekarang coba Norto. Terakhir, Norto. Ya, Bu. Setelah hasil diskusi dari kelompok kami, setelah komponen-komponen yang diperlukan telah diketahui, semua langkah-langkah selanjutnya itu mencari keuntungan sampai bulan ke-18. Ya. Keuntungan sampai bulan ke-18 artinya menjadi S18 dengan rumus SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Maka S18 sama dengan 18/2 dikali 2 dikali negatif 3.000 ditambah 18 dikurang 1 dikali 7.000. Maka S18 sama dengan 9 dikali negatif 6.000 ditambah 119.000, hasilnya menjadi 113.000 dikali 9. Maka keuntungan sampai bulan ke-18 menjadi 1.017.000 rupiah. Oke. Itu hasil diskusi kami, Bu. Ya, terima kasih Norto. Yang lain gimana? Apakah sama semuanya? Sama, Bu. Sama ya? Oke, Sama, baiklah Bu. kalau gitu. Sip. Berarti sudah, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi kita sudah presentasi ya semuanya. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah presentasi semua. Sekarang kita ayo sama-sama kita meringkas LKPD yang tadi. Tadi ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan berjabat tangan, kemudian yang kedua kita menyelesaikan permasalahan 1, dan yang ketiga kita menyelesaikan permasalahan kedua. Coba kira-kira dari berjabat tangan itu tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Si Yandes, mana Yandes? Coba Yandes, kegiatan berjabat tangan Yandes. Mandi, Bu. Oh, sebentar. Mohon maaf, Bu. Nah. Mati. Oke.
jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan. Itu, Bu. Oke. Jadi dari kegiatan berjabat tangan, ternyata kita melihat bahwa banyaknya jabat tangan itu merupakan bentuk penjumlahan dari barisan. Nah, di situ itulah namanya deret. Ya, jadi penjumlahan barisan tadi dinamakan deret. Gitu. Selanjutnya dari masalah yang kedua tadi. Dari masalah satu, maksud Ibu, kegiatan kedua kita yaitu masalah pertama. Kira-kira tadi apa yang bisa kita simpulkan? Sugiyati, ada Sugiyati? Ada, Bu. Ya, coba kira-kira menurut Sugiyati apa yang bisa ditarik kesimpulan tadi dari masalah satu? Dari masalah satu dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari deret aritmatika menggunakan rumus umum kita harus mengetahui semua komponennya, Bu. Iya, tadi apa aja komponennya, Sugi? Komponen. Ya, yang pertama ada A, Bu, itu menentukan bedanya. A suku pertama, B beda, terus menentukan rumus SN-nya, Bu. SN sama dengan N/2 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya, Bu. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi dari masalah yang pertama, kita harus tahu dulu. Tadi Ibu sudah memberikan rumus umumnya, ya. Tapi jadi kita tidak bisa langsung menggunakan. Kita harus tahu dulu komponen-komponennya harus ada dulu. Baru bisa kita menggunakan rumus umumnya. Komponennya apa itu tadi? Yang pertama, kita harus tahu suku pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu bedanya. Dan N-nya. Kalau N itu udah pasti ada, karena itu dari soal. Gitu ya. Dari permasalahan yang kedua, kita lanjut lagi. Ringkasan LKPD kita. Masalah yang kedua, kira-kira apa yang bisa kita ambil di situ? Si Pramila, Ibu mau dengar dulu deh suara Pramila. Pramila ada? Lagi nggak ada ya? Lagi ke belakang, Bu. Oke, berarti kalau gitu Norto aja, Norto. Iya, Bu. Dari masalah yang kedua, Norto. Dari masalah yang kedua, kita dapat menggunakan konsep SPLDP untuk metode campuran, mencari komponen-komponen yang belum diketahui, Bu. Ya, dari masalah kedua tadi, sudah kita lihat, ketika komponen-komponennya, dua komponen pentingnya tadi belum diketahui, berarti kita bisa menggunakan konsep penyelesaian SPLDV seperti sebelum yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, jadi dari bab-bab pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang SPLDV, ternyata di sini manfaatnya. Ada kaitannya ternyata. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan menarik kesimpulan dulu dari kegiatan pembelajaran kita, yaitu deret aritmatika. Ternyata deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku penyusun barisan aritmatika itu sendiri tadi. Dengan rumus umumnya yaitu SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda. Itu ya. Jadi dari pembelajaran kita kali ini kita udah tahu pengertian deret aritmatika dan bagaimana cara menggunakan rumusnya. Itu tadi. Berarti tadi tujuan kita insya Allah bisa tercapai. Nah, sekarang Ibu, seperti janji Ibu tadi di awal, akan ada kelompok terbaik. Ya. Kelompok saya, Bu. Kelompok siapa kira-kira? Yakin? Kelompok Reva? saya, Bu. Yakin lah, Bu. Jawaban saya benar semua, Bu. Oke, Ibu akan memberikan dari hasil penilaian sudah Ibu lakukan tadi, Ibu berkeliling tadi, ternyata untuk dalam pembelajaran kali ini, kelompok terbaik adalah kelompok 2. Yaitu tadi siapa? Oke, ada Yuanita, Revani, dan siapa tadi yang kedua? Nah, tenang anak-anak yang lain, Ibu harap nanti di dalam pembelajaran selanjutnya kita lebih bersemangat lagi. Jadi yang terbaik, kelompok terbaik bukan hanya orang-orang itu aja, tapi kita semua bisa dapat reward dari Ibu. Insya Allah kita akan tetap ada seperti reward ini untuk menumbuhkan semangat kalian. Untuk rewardnya nanti Yuanita dan Revani setelah pembelajaran silahkan datangan Ibu ya. Oke, Iya, Bu. Bu. Siap, Siap, Bu. Bu. Oke. Sebelum Ibu kita menutupnya, di sini ada refleksi terlebih dahulu. Apa sih gunanya refleksi, Bu? Refleksi itu supaya kita bisa tahu sampai mana materi yang kita peroleh hari ini
terus kemudian apa kurangnya supaya nanti di pembelajaran selanjutnya Ibu dan kalian bisa memperbaiki. Kita sama-sama memperbaiki. Silakan siapkan dulu selembar kertas kecil aja anak-anak Ibu. Tuliskan di situ. Bebas kalian menulis apa aja, ya. Yang pertama pertanyaannya materi apa tadi yang sudah kalian pelajari? Terus apa hal yang menyenangkan di sini? Bagian mana tadi pembelajarannya? Kemudian apa kekurangannya? Supaya kita sama-sama bisa memperbaiki di pelajaran selanjutnya. Sudah? Sebentar aja Ibu hanya minta Ibu berikan waktu 2 menit aja. Sudah, Bu. Ditulis aja bukan membatik ya. Jadi cepat. Kalau membatik kan agak lama, ya. Udah Bu, ini Bu, mau dikumpul Oke, Bu. silakan kumpulkan Revani. Ayo, sini teman-teman Teman-temannya. kumpul. Kumpul. Ini Bu, udah semua Bu. Oke, mantap. Ya, sip. Nah, sekarang udah refleksi, kita sudah belajar juga tadi dari awal sampai akhir, refleksi juga sudah. Sekarang baru Ibu akan memberikan evaluasi. Hanya satu soal, insya Allah tidak susah. Kalau tadi mengikuti sudah semua ya. Ini Ibu klik dulu. Nah, ini refleksinya. Hanya satu soal. Iya. Silakan hanya 8 menit ya, anak-anak. Satu soalnya nggak usah ditulis, Ibu sudah tahu soalnya. Ibu butuh jawabannya aja. Oke? Setelah itu langsung aja kumpulkan, kerjakannya di kertas aja ya, selembar beri nama, kelas, tanggal hari ini. Tuh, jangan lupa ya, supaya Ibu tahu ini punya siapa, nanti kebalik lagi. Selesai, Bu. Sudah? Bu. Ya, Bu. Oke, kumpulkan lagi. Yandes, kumpulkan Yandes. Pekerjaan teman-temannya Yandes. Ini Yandes punya saya, Yandes. Terima kasih. Oh, Iya. Ini ya. Bu, sudah Bu. Iya, terima kasih Yandes. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Semoga memang pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Ibu belajar, kalian pun belajar, ya. Jadi Ibu bukan Ibu yang paling tahu, enggak. Kebetulan Ibu sudah baca tadi malam materinya. Kalian belum, kan gitu. Kalau kalian yang membaca lebih dulu, Ibu yakin kalian lebih hebat dari Ibu. Ibu hanya kebetulan saja lebih cepat. Ya, oke. Lanjut lagi di sini. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita masih belajar tentang barisan dan deret. Setelah barisan tadi kita belajar deret aritmatika, maka pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang barisan geometri. Apa sih barisan geometri? Silahkan kalian cari dulu. Cari tahu dulu. Boleh kalian lewat YouTube, Google, apapun itu. TikTok mungkin ada ya. Apa sih barisan geometri? Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan bahas sama-sama. Ya, jadi Ibu minta tugas rumahnya berarti ya. Cari sebanyak-banyaknya informasi tentang barisan geometri. Apa aja itu, oke? Nah, untuk terakhir, Ibu ingin berpesan kepada anak-anak Ibu, ya, yang Ibu sayangi, yang Ibu banggakan. Di sini ada pesan dari Ibu. Nah, ternyata keberhasilan dan kesuksesan itu tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berdasarkan kesungguhan dari diri kita sendiri. Ya, jadi kesuksesan itu berasal dari kita. Kalau kita mau sukses, ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama berusaha. Gitu ya anak-anak Ibu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu minta tolong dulu, Revani, kita tutup dulu kegiatan pembelajaran ini dengan doa, karena tadi kita mulainya dengan doa, maka kita lebih baiknya kita menutupnya juga dengan doa. Ya, Bu. Teman-teman, duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siap. Terima kasih Revani, terima kasih anak-anak Ibu. Semoga kita bisa ketemu lagi, semoga kita tetap sehat, kalian sehat, Ibu sehat, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah dengan semangat mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.